Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam ilmu hukum, yaitu ilmu penemuan hukum yang mencakup interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Teman-teman, sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu penemuan hukum. Penemuan hukum adalah proses ketika hakim atau penegak hukum menemukan dan menafsirkan aturan hukum untuk menyelesaikan suatu kasus yang tidak jelas, tidak tertulis, atau belum ada sama sekali. Jadi, penemuan hukum adalah cara agar hukum tetap bisa berjalan dan menegakkan keadilan, meskipun undang-undang belum mengaturnya secara rinci. Mengapa penemuan hukum begitu penting? Karena dalam kehidupan nyata, permasalahan hukum berkembang lebih cepat dibandingkan aturan tertulisnya. Undang-undang tidak mungkin mengatur semua hal secara detail. Tujuan penemuan hukum antara lain: 1. Menegakkan keadilan dan kepastian hukum. 2. Mengisi kekosongan hukum agar tidak ada perkara yang ditolak hanya karena belum ada aturannya. 3. Menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Sebagai contoh, ketika muncul masalah baru seperti transaksi digital di metaverse, hakim perlu menemukan dasar hukumnya dengan menafsirkan aturan yang sudah ada. Penemuan hukum juga penting agar hukum tetap hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan penemuan hukum, hakim menafsirkan aturan secara adil dan menyesuaikan dengan perubahan zaman. Terima kasih. Salah satu cara penemuan hukum adalah interpretasi hukum, atau dalam bahasa sederhana disebut penafsiran hukum. Interpretasi berarti memberi makna terhadap suatu pasal atau kata dalam undang-undang agar dapat diterapkan secara tepat. Ada beberapa jenis interpretasi hukum. Di antaranya, yang pertama ada interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan berdasarkan arti kata dalam bahasa hukum. Yang kedua, interpretasi sistematis, yaitu melihat hubungan antar pasal dalam satu undang-undang. Yang ketiga ada interpretasi historis. Yang ketiga ada interpretasi historis, yaitu mencari maksud dan latar belakang pembuat undang-undang. Lalu yang selanjutnya ada interpretasi ideologis atau sosiologis, yaitu melihat tujuan sosial dari aturan yang dibuat. Yang kelima ada interpretasi ekstensif dan restriktif, yaitu memperluas atau mempersempit makna pasal sesuai kebutuhan. Contohnya, istilah kendaraan bermotor dalam undang-undang bisa ditafsirkan secara ekstensif agar mencakup skuter listrik, meskipun awalnya belum disebut secara jelas. Terima kasih. Selain interpretasi, ada juga konstruksi hukum. Berbeda dengan interpretasi yang menafsirkan aturan yang sudah ada. Konstruksi hukum dilakukan ketika tidak ada aturan sama sekali. Hakim atau penegak hukum akan membangun makna baru berdasarkan asas-asas hukum, logika, dan nilai keadilan. Ada 3 bentuk konstruksi hukum yang paling dikenal. 1. Argumentum per analogiam, yaitu menerapkan hukum yang kasus serupa, misalnya belum ada aturan tentang pencuri dan data digital, maka diterapkan analogi dari tentang pencurian benda. 2. Argumen contrario, yaitu kebalikan dari ketentuan yang ada. 3. Rex supervisioning, yaitu penyempurnaan atau penghalusan penerapan hukum agar hasilnya adil. Konstruksi hukum menunjukkan bahwa hakim tidak hanya membaca undang-undang tetapi juga berperan aktif menciptakan keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim tidak boleh menindak perkara hanya karena hukum belum jelas. Hal ini ditegaskan dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, pengadilan dilarang menolak, memeriksa, dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Artinya, hakim wajib menemukan hukum baik dengan cara menafsirkan interpretasi maupun membangun makna baru atau konstruksi. Melalui penemuan hukum, kita belajar bahwa hukum bukanlah teks mati, melainkan sesuatu yang hidup dan terus berkembang bersama rakyat.